Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Mustafa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi minal anbiya wal mursalin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wa ila jami'il ulama'il amilin wa syuhada'i was salihin wa jami'i ahlil qur'a wal khuffat wal mufassirin muhdithin wa jami'i masyayikhina wa ustadzina wa nakhusu khususan ila muallif hadzal kitab As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaidu ma'rifatul gharibi. Fawaidu ma'rifatul gharibi ay hadza tegese iki pira-pira faedahe ngaweruhi gharib yang kemarin. Makna gharib ma'rifatu hadzal fanni utawi ngaweruhi iki fan utawi ngaweruhi iki fan lil mufassiri ketuwe mufassir ahli tafsir orang yang akan menafsiri satu ayat iku daruriyatun penting. Kala ngendika sapa Shahibul Burhan ya, kitab Al-Burhan karangan Syekh Badruddin Abdullah bin Muhammad bin Badruddin ya, Az-Zarkashi dalam kitab Al-Burhan yahtaju butuh sapa al-kashifu wong kang meneliti utawa menyingkap makna Al-Qur'an andalika saking mengkono ma'rifatul gharib ila ma'rifati ilmul lughah maring ngaweruhi ilmu lughah, ilmu bahasanya harus dipahami dulu. Ini salah satu untuk mengetahui sirrinya makna tersembunyi dari satu kalimat. Asmaun rupa pira-pira isim wa af'alan lan asma'an rupa pira-pira isim wa af'alan lan pira-pira fi'il wa hurufan lan pira-pira huruf. Fal hurufu mongko utawi huruf likillatiha krana kidike huruf takallama gunaman sopaan nuhatu ulama nahwu piro-piro ulama nahwu ala ma'aniha ingatase piro-piro maknane ma'rifatul gharib. Fayu'khadhu mongko ngalap dalika sapa dalika mengkono an-nuhat min kutubihim saking pira-pira kitabe an-nuhat. Ulama nahwu ini banyak pembahasannya tentang huruf di dalam Al-Quran. Jadi nanti hubungannya dengan
Rosem Usmani. Kitabun, ada tulisan kitab pakai alif, ada tulisan kitabun alifnya diganti dengan harokat. Ya, harokat kalau di dalam Rosem Usmani itu tidak ada harokat berdiri. Kitab ginilah, amanu ya. Amanu kan biasanya hamzah dulu baru alif. Amanu ya, nggak ada. Kalau di Qur'annya standar Indonesia, standar tulisan Al-Qur'an Indonesia itu pakai alif ngadeg dukure alif ya, alif cilik. Tapi sampai kalau dalam Rosem Usmani itu tidak ada hamzah. Itu menandakan hamzah bertemu dengan huruf mad dalam satu kalimat. Hamzah mendahului huruf mad ya, dalam satu kalimat, mad badal. Wa ammal asma'u, anapun utawi piro-piro isim wal af'alu lan piro-piro fi'il, fatu'khadhu mongko den alab min kutubi ilmul lughah, min kutubi ilmul lughati saking piro-piro kitabe ilmu lughah. Kalau huruf itu dicari atau kitabnya banyak terdapat di dalam kitab ulama nuhat, ulama nahwu. Tapi kalau isim, tentang isim dan fiilnya dalam Al-Qur'an, al-asma, al-af'al itu ada di dalam kitab, banyak terdapat di dalam kitabnya ilmu lughah. Kitab-kitab lughah, kitab-kitab bahasa. Dan kalau tafsir itu tahu, nah, ini isim yang jajar dengan isim. Atau ma'rifat, nanti ada bab ma'rifat wan nakiroh, sama. Ya. Ada ma'rifat jajar ma'rifat, nah, nakiroh jajar nakiroh. Nanti bagaimana maknanya atau siri makna, apakah sama-sama bermakna sebagaimana lafadznya, seperti tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan ya, itu dha'fin, dha'fan, du'fin dan banyak kan, itu nakiro. Lagi diucapkan setelahnya ada dha'fin lagi, dan setiap dha'fin dan dha'fin dan dha'finnya itu punya makna yang berbeda gitu. Itu Al-Qur'an. Jadi kalau makrifat dengan makrifat ada, nanti ada di kaidah selanjutnya. Ini masih kita membahas tentang makna yang berbeda. Kenapa ada pembahasan ini? Karena bahasa Arab pada fungsinya atau Al-Qur'an diturunkan berbahasa Arab yang fusha. Fusha itu yang fasih, ya yang ngerti orang Arab fusha. Tapi kalau seandainya masuk di situ bahasa yang tidak dikenal oleh orang yang fusha, orang yang Arab yang fusha, maka itu termasuk lafadz yang dianggap aneh. Maka mengatakan ma'rifatun gharibah. Siapa yang tahu? Ya ulama ahli lughah itu yang tahu. Nah, sini maka nanti ditemukan di dalam kitab-kitab ilmu lughah. Kala ngendika sapa As-Suyuti, wa aulalan uweh utama, wa aulalan utawi luweh utama iku ma perkara yarji'u kang bali ilaihi maring ma fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono ma'rifatul gharib. Apa ma perkara tabata kang tetep an Ibnu Abbas saking Ibnu Abbas, saking sahabat Ibnu Abbas, wa ashabihi lan pira-pira sahabate Ibnu Abbas al-akhidina kang ngalap sapa ashabi anhu saking Ibnu Abbas. Kata Imam Suyuti,
kalau kamu ingin mengetahui makna-makna ma'rifatul gharibah, kamu kembalikan lagi pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Itu sudah lengkap. Ibnu Abbas biasanya ada yang kata satu lafaz yang dimaksud ini, itu Ibnu Abbas sudah mempelajarinya, dan sahabat-sahabatnya, murid-muridnya yang mengambil sanad dari Ibnu Abbas. Al-Qur'ane wis lancar ya. Kemudian pemahaman tentang Al-Qur'annya iya, ini Ibnu Abbas. Kata Imam Suyuti, fa innahu mongko temen satuhune kelakuan warada temeka anhum saking ashab apa ma perkara yustau'ibu kang dadi paham, yustau'ibu kang dadi paham tafsir gharibul Qur'ani ing tafsire gharibul Qur'an. Mereka yang mengambil sanad, jadi kan dari hadisnya Ibnu Abbas tentang makna-makna gharib itu akan menjadi paham, bisa memahamkan bil asanidi dengan beberapa sanad, kelawan piro-piro sanad at-tsabitati kang tetep, as-shahihati kang sahih. Mimma saking perkara waroda kang temengoan Ibnu Abbas saking Ibnu Abbas, mimma iku setengah saking perkara waroda tumeka an Ibnu Abbas saking Ibnu Abbas min toriki Ibnu Abi Thalhah saking dalane Ibnu Abi Thalhah. Juga Ibnu Abbas ini mengambil dari Ibnu Abi Thalhah. Wahia utawi Ibnu Abi Thalhah iku man wong asahha kang luwih sah apa aturubut pira-pira dalan anhu saking ma. Ini gharib. Hanya pemahaman gharib itu sudah dibahas oleh banyak sekali ulama. Makanya para penghafal Al-Quran dari masa ke masa itu bukan menambah kemajuan pengetahuan, tapi menjadi turun pengetahuan. Sebab apa? Sebab menganggap bahwa cukup dengan itu saja Al-Quran, cukup dengan baca dan belajar sudah cukup. Yang penting itu belajar yang lainnya, enggak. Orang dari zaman mulai zaman akhir ini seperti itu. Kedahuluan membaca, keutamaan membaca Al-Quran. Jadi cukup membaca Al-Quran. Bagi yang sudah dari kecil baca Quran, menghafal ya, dari sampean iki umur nom-nom iki ya dipelajari agar tahu bahwa samudra ilmu dalam Al-Quran itu luas. Sak lafaz itu punya beberapa makna. Kayak kita menghafal saja ya. Menghafal yang paling punya rasa itu ya menghafal Quran, punya rasa. Sampean pernah membandingkan enggak menghafal yang lainnya dengan menghafal Al-Quran? Sama atau beda? Kalau menghafal yang lainnya, misalnya rumus atau metode, atau pas waktu sekolah itu ujian sejarah dan lain sebagainya, setelah dibaca, setelah itu ya sudah, gak apa-apa, masih hilang ini gak apa-apa. Tapi kalau Quran harus selalu diingat. Nyentel none pun itu kadang mudah, kadang sulit. Yang menganggap mudah, satu orang itu menganggap mudah, tapi yang lain kadang menganggap sulit. Orang itu menganggap sulit, dia menganggap mudah ya. Itu ayat Al-Quran. Sampean pernah
Misalnya gayane arek ngapalno itu gini. Kalau sak halaman kok gak hafal sampai sak jam. Dulu saya di pondok itu ada yang gini. Ayat mlebu ta ayat dilus-lus Qur'ane. Saya itu heran. Kadang sampai Qur'ane dikentrok-kentrok nang gone sirahe. Supaya ben mlebu. Seperti ya kadang satu halaman itu langsung bisa, ya kan? Merasakan gitu nggak? Nah, semua merasakan. Oh, yang otaknya pinter, yang enggak, yang nek wiritan ngantuk, sing wiritan enggak, sama semua. Yang betah wiritan sama nggak betah wiritan sama. Kalau memang nggak ditakdirkan hafal Quran ya nggak hafal Quran. Kata orang nek betah wiritan berarti betah deres. Enggak. Orang hafal Quran itu sudah takdir. Dia menerima takdirnya itu legowo atau tidak? Nah, gitu. Orang hafal Quran itu sudah takdirnya. Nggak butuh harus pinter, nggak butuh bodoh, nggak butuh harus orang yang ajeg istiqomah. Apa wiritan atau enggak? Banyak yang ajeg istiqomah tapi belum bisa hafal Quran. Suatu keistimewaan tersendiri. Itu indahnya Al-Quran di situ. Dari segi sebelum kita mendalami luasnya samudra ilmu Al-Quran, ma'rifatul gharib ini aja wis kemarin saya mau tuliskan contohnya, banyak sekali contohnya. Mungkin sampean bisa baca sendiri ya, di kitab-kitab lugha sampean cari ma'rifatul gharib. Gharib itu gharibnya ilmu tafsir. Oh, gharib ini maknanya seperti ini ya. Kejadiannya bagaimana bisa dimaknani seperti itu. Nah, itu bisa dicari. Ini orang yang menghafal Quran itu jadi gak butuh pinter, gak butuh apa sing wajib itu. Tapi orang yang hafal Quran harus punya komitmen dan ajeg. Itu harus komitmen dan ajeg. Nah, komitmen dan ajeg ini, ajeg itu istiqomah, komitmen dibarengi dengan yakin. Sampean kadang pernah nggak kalau sudah di juz yang hampir akhir, ya Allah kurang titik siji, loro, telu, ya pengalaman ya, siji, loro, telu, papat maneh, mari ganti juz ya. Makanya kalau awal juz itu podo lancar, nek guru juz itu wis podo untuk mengulangi lagi itu masih mengingat-ingat lagi karena saking senengnya arep ganti juz. Jadi sing kumau di lantas-lantas ae. Itu kudu ajeg. Ya. Ajeg dibarengi dengan yakin. Yakin bagaimana? Ya tadi saya bilang nek terus kurang 4 lemper aku iso gak yo, jangan seperti itu. Aku iso. Bismillah, dilakoni karo melaku gak karo merem. Nah, nek dilakoni karo deres gak karo berpangenangan. Pasti bisa. Misalnya masih juz 10, ya Allah 20 juz maneh. Dihitungi siji, loro, telu kali 10 kali tuh. Ya gak mari-mari, akhirnya ngitung gak sido deres. Ya. Nah, itu. Apalagi kalau masih gradulan ngulang lah. Ngulang berarti ini dikurangi 20 dikurangi, ya, itu tambah kurang-kurangan. Quran itu jangan digitukan. Pokok setiap hari deres gitu ya. Setiap hari deres. Kalau toh memang pas deresnya enak ya lancar, alhamdulillah. Kalau pas gradulan ya astagfirullahaladzim. Ngono, istighfar ya. Karena orang hafal Quran itu harus banyak pantangannya apa? Menjaganya itu harus menjauhi apa-apa yang bisa merendahkan keagungane Al-Quran. Ya, sampean ya
di luar, di dalam pondok, di luar pondok, di rumah, dimanapun, eling bahwa saya menghafal Quran, bawa Quran, kudu njogo muru'ai Al-Quran, muru'ai Al-Quran dalam berbicara, dalam bertata krama, ya, dalam bermuasyarah dengan orang lain, itu diingat bahwa Quran mengajarkan untuk baik, ya itu dilakukan. Wasaqo lan apa ya, wasaqo berpendapat sapa As-Suyuti fil Itqani ing dalam kitab Al-Itqan bane jami'a ma warada min dzalika ing sakabehane perkara kang tumeka, jami'a ma ing sakabehane perkara warada kang tumeka min dzalika saking mengkono-mengkono ma'rifatul gharib ala wajhil itqani ing atase dalan keyakinan wal isti'abilan pemahaman murattiban kang tertib berurutan ala suwari ing atase pira-pira surah. Ada ya, dijelaskan dalam kitab Al-Itqan. Kaifa yaqa'u al-gharib fil Qur'an? Kaifa yaqa'u halikaya apa? Kaifa yaqa'u halikaya apa tumibo? Apa al-gharibu gharib fil Qur'an ing dalam Al-Qur'an? Bagaimana kok ada gharib di dalam Al-Qur'an? Gitu loh. Ustushkila dan muskilake apa dukhulul gharibi manjenge makna gharib fil Qur'ani ing dalam Al-Qur'an ma'a anna salamata sartane temen satuhune Al-Qur'an iku as-salamata selamat minal gharabati saking makna gharabah din syurutil fasahati setengah saking piro-piro syarate fasoha. Maksudnya itu Al-Quran itu syaratnya bahasa Arab yang fusha, yang fasoha, yang fasih. Maka tidak boleh dimasuki bahasa-bahasa lain. Kenapa? Supaya kemukjizatan Al-Quran, keagungan Al-Quran, kemuliaan Al-Quran itu terjaga. Wal Qur'anu lan utawi Al-Quran iku afsahul kalami luweh fasih-fasihe kalam. Fayajibu mongko wajib apa ayyakuna yen to ana apa Al-Qur'an iku kholian sepi min dalika saking mengkono-mengkono gharib. Harusnya tidak ada gharib itu. Maka bagaimana? Dijawab bi annal gharabah gambarane kelawan yen to gharib laha ketuwe Al-Qur'an laha ketuwe ma'rifatul gharib, gharib yang dalam kaidah memahami ayat Al-Qur'an makniyani ono rong makna. Al maknal awal utawi makna kang kawitan iku isti'malul lafdi amrih agawene lafat al wahsyi kang ala ghairal maknusi kang ora pantes apa al isti'malu agawe dipakai. Jadi ada dua makna. Makna yang pertama gharib itu
yaitu makna yang pertama adalah lafadz yang tidak patut untuk dipakai, diucapkan, diekspos pada halayak banyak, sebab kata-kata itu kata-kata jelek. Kata-kata apa ya? Kalau setiap daerah kan punya kata-kata jelek yang tidak patut diucapkan di depan orang. Wa hadza mimma yakhillu bil fasoha. Makna ini itu bukan yang dikehendaki dalam ma'rifatul gharib, sebab bisa merusak pada kefasihan Al-Qur'an. Mimma yakhillu bil fasoha. Wal makna tsani, makna yang kedua itu isti'malu mala madkhalu lirra'yi fihi. Menggunakan lafadz yang tidak masuk di dalam pendapat yang pertama. Bukan karena pemikiran. Jadi bukan pemikiran manusia. Bal yarji'u ma'nahu ilan nukil. Bahkan makna gharib dalam Al-Qur'an ini ya, itu harus dicari, dinukil dari hadis-hadis sahabatnya Nabi. Maka tadi Imam As-Suyuti berkata, kalau pengen tahu banyak lafadz Al-Qur'an dalam Al-Qur'an yang gharib maknanya, itu kembalikan hadisnya kepada hadis Ibnu Abbas. Itu hadisnya banyak menjelaskan tentang makna-makna lafadz yang tidak diketahui maknanya. Itulah suratin lil asad. Ini cara wong Arab, ini maknanya wong Arab itu elek. Apa nek wong kene namanya itu mesuh. Nah, itu tidak baik. Wa hadzan naw'u waqi'un fil Qur'an. Macam yang kedua ini itu adalah ma'rifatun gharib yang dipakai atau yang dimaksud di dalam Al-Qur'an. Wa huwa muhtajun ilal bayani min ahli hadza sya'ni. Dan ilmu ma'rifatul gharib ini dibutuhkan untuk menjelaskan Al-Qur'an, yang menjelaskan adalah ahlinya. Jadi kalau bukan ahli lughat jangan macam-macam makna nih ayat Quran. Wis deres ae bener wis ya. Menghafalkan saja hafal. Kalau pengen tahu dibuka kitabnya para ulama ahli lughat. Dibuka iki maknane apa maksudnya, tafsir-tafsir itu dibuka baru. Jangan langsung ayat ini maksudnya ini. Itu yang itu loh, supaya tidak terjadi banyak tukang tafsir sakarepe dhewe, seenaknya sendiri menafsiri ayat Al-Qur'an. Kalau sudah banyak manusia yang menafsiri ayat Al-Qur'an seenaknya dhewe, maka kemukjizatan Al-Qur'an itu selama-lama akan hilang. Ya, maksudnya di akhir zaman nanti itu ya, ada hadis Al-Qur'an akan hilang. Bukan hilang loh ya, bukan hilang Qur'annya atau tulisannya, bukan. Al-Qur'an malah banyak penghafalnya. Penghafal Al-Qur'an lebih banyak, tapi hafalannya itu dipakai untuk yang tidak baik. Jadi wis ngerasa hafal Qur'an, tidak tahu ilmunya, maknane Qur'an karepe dhewe. Padahal para ulama ahli tafsir selalu setelah menafsirinya wallahu a'lam bimuradihi. Padahal itu sudah penelitian yang bertahun-tahun
Nah, yang baru hafal terus langsung memaknani itu tidak diperbolehkan. Nah, ini di zaman akhir ini banyak sekali seperti itu. Kemudian saya harus sering mengingatkan sesama penghafal Al-Quran untuk berhati-hati. Kalau kita posisinya di menghafal, ya ayo ajak menghafal, ayo ajak berdakwah dengan hafalannya, mengajak orang seneng baca Quran itu sudah bagus. Tapi sampean kalau nggak pengen munggah tingkat, saya pengen tahu ilmu Al-Quran, ya baca tafsirnya, belajar kepada yang ahlinya, ya belajar kepada ahlinya, baca tafsirnya, baca tafsir ulama-ulama dulu. Kalau nggak paham tafsir itu banyak, maksudnya tafsir itu apa? Nah, tanya pada ahlinya. Ini loh, ini tafsirnya berhubungan dengan ahkam, ini tafsirnya berhubungan dengan lughah, ini tafsirnya berhubungan dengan i'rab, ini tafsirnya berhubungan dengan hal-hal ayat-ayat sains, ini tafsirnya tafsir tematik, ini tafsirnya tafsir banyak, ya. Nah, sampai tanya pada ahlinya, maka nanti tahu, oh berarti saya pengen yang dituju ini, kitab ini yang saya baca. Jangan baru hafal langsung memaknai. Wah, itu akhir zaman itu nanti akan timbul atau muncul orang-orang seperti itu. Katakan Al-Quran lama-lama hilang itu seperti itu. Hanya ada di mulut, tidak ada di hati. Na'udzubillahi min dzalik. Qala Abu Bakar Ibnu Al-Ambari, Imam Abu Bakar Ibnu Al-Ambari berkata, qad jaa'a 'anis sahabat wat tabi'in katsiran al-ihtijaju 'ala gharibil Qur'an wa mushkilihi bisyi'ri. Gitu. Sebentar, kasih aja ya. Banyak sahabat, ya, level saudara sahabat dan tabi'in yang memprotes adanya kaidah ma'rifatu, adanya yang berpendapat gharibul Quran, ada lafaz yang bermakna atau lafaz yang bukan termasuk bahasa Arab fusha. Dan kemuskilannya terhadap syair, hubungannya dengan syair. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, asy-syi'ru diwanul arab. Fa idza khafi 'alaina al-huruf minal Qur'an alladzi anzalallahu ballaghatul arab raja'na ila diwaniha fal kamisna. Itu. Jadi syair itu memang keahliannya orang Arab. Maka huruf-huruf dalam Al-Qur'an yang sudah turun ketika dikembalikan kepada rumus fushahnya itu kok nggak ada, maka diteliti dari bahasa yang lain. Untuk mengetahui makna yang tersembunyi tadi yang diinginkan oleh Al-Qur'an. Dalam hadis yang diriwayatkan atau dari Ibnu Abbas banyak didapat dari Rasulullah. Jadi nggak angger-angger meriwayatkan hadis, mesti hadisnya dari Rasulullah. Tsumma akhraja min tariqi Ikrimah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Idza sa'altumuni an gharibil Qur'an faltamisuhu fisy-syi'ri. Ketika ada orang yang bertanya tentang gharibul Quran, tentang satu lafaz yang belum diketahui jelas maksudnya, maka telitilah dengan sebagaimana syair. Syair itu kan maknanya kadang berbeda dengan lafaznya. Fa inna syi'ra diwanul arab. Itu Al-Qur'an. Dalam mempelajarinya, satu lafaz bisa punya makna, berbagai makna dari beberapa pendapatnya sahabat. Ada yang seperti yang saya jelaskan kemarin. Nah,
Jadi sudah saya singgung, maka kita butuhnya apa? Oh, saya itu wis hafalan Quran dan ilmu ini dipelajari benar-benar, diistiqomai, karena Al-Quran itu benar-benar memberikan berkah, bukan hanya pada kita, tapi orang-orang sekitar kita. Dan orang-orang yang betah itu apa? Itu sudah orang-orang pilihan, betah deres, dimanapun deres. Kalau orang yang pengen hafal Quran, cinta dulu dengan Al-Quran, sering deres. Caranya cinta, sering deres. Sampai nek cinta, itu kan sering ketemu. Nek ketemu kan seneng. Orang yang pengen menghafal Quran, cinta dulu dengan Quran, jangan cinta hafalnya saja. Ono wong hafal Quran seneng tapi deres males, berarti ndak cinta. Yang namanya cinta itu sampai nek kayak cinta ambek wong ya. Ketemu selebet tok rasane ndredeg. Nah, iku sama kayak Quran. Sampeyan ketok Quran tok kok gak deres iku rasane koyo ndredeg. Nah, tahu enggak sampeyan kayak ngono? Paling wasna Quran, ya Allah kok males yo dino iki. Nah, itu. Apalagi kalau di rumah, wis. Sing iki apa sing iki? Nah, makanya didahulukan dulu. Kalau cinta itu didahulukan dulu. Di mana-mana dibawa Quran itu. Cinta itu namanya. Jadi kayak pengen ngafal Al-Quran, butuh cinta Quran dulu. Gimana cintanya? Ya cinta itu seperti itu. Ro klebet tok seneng, ro ambune tok seneng ya. Hanya ana wong deres ya seneng. Ora krungu suarane tok seneng. Ana wong deres ya diparani. Ya, parani melok deres. Deres dhewe ya. Punya waktu khusus untuk deres, apalagi nanti di rumah ya. Yang penting itu di rumah. Di pondok mesti tuntutan karena arep setoran setoran deres, tuntutan deres. Tapi kalau di rumah nggak ada itu. Makanya harus cinta itu ditanamkan dimanapun. Nah, wis cinta baru Quran itu nggak baca Quran itu seperti kurang. Kayak cinta sampean kan sehari nek gak ketemu iku koyo hidup itu hampa ya. Itu wong cinta itu. Jadi harus seperti itu dengan Al-Quran. Supaya apa? Supaya menghafalnya itu dimudahkan. Ma waqa'a fihi bi ghairi lughatil Arab wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Maliki yaumiddin ya Rabbi nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.